Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, selaku langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin beliau kita dapat berkumpul sehingga dapat menyaksikan video ceramah saya pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Imam Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam yang saya sayangi, teman-teman seperjuangan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Muzakarah 6 Sifat Sahabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan dan kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat hanya dengan 6 sifat yang sempurna, seperti yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam pada saat ini belum mampu mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat radhiyallahu anhu telah berhasil mengamalkan agama secara sempurna karena memiliki 6 sifat, yaitu yakin terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk wal qudu. 3. Ilmu ma'adzikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Tashihun niyah. 6. Dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Sifat yang pertama, yakin terhadap kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksud dan tujuannya ialah mengeluarkan keyakinan kepada makhluk yang ada di dalam hati dan hanya memasukkan keyakinan dan kebesaran Allah di dalam hati. Fadilah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Yang kedua, barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan ia meyakini di dalam hati apa yang diucapkan oleh lisannya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Yang selanjutnya yaitu kalimah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah kekasih dan utusan Allah. Fadilah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan masuk neraka umatku yang meyakini di dalam hatinya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan meyakini bahwa aku yaitu Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Cara mendapatkannya yaitu dakwahkan pentingnya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, latihan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, salat khusyuk wal qudu. Salat khusyuk dan qudu artinya salat yang berkonsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maksud dan tujuannya ialah membawa sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari di luar salat. Fadilah salat khusyuk wal qudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Cara mendapatkannya, 1. Dakwahkan pentingnya salat. 2. Latihan memperbaiki salat dengan cara memperbaiki zahirnya salat seperti istinja yang benar, wudu yang benar, dan gerakan-gerakan yang benar. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk diberi salat khusyuk dan qudu. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Rasulullah SAW. Maksud dan tujuannya adalah mengutamakan perintah Allah di setiap saat dan keadaan apapun melalui cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fadilah ilmu ma'adzikir adalah Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya maka Allah akan memberikan kefahaman tentang pengetahuan agama kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa belajar 1 ayat Al-Quran, maka lebih baik baginya daripada salat 100 rakaat, dan barang siapa belajar 1 bab ilmu, maka lebih baik baginya daripada salat 1000 rakaat. Cara mendapatkannya, hadirkan fadilah dalam beramal, berdoa kepada Allah supaya diberi keinginan untuk mendapatkan ilmu fadilah. Yang kedua, silaturahmi dan berkunjung kepada para ulama. Fadilah zikir adalah Rasulullah SAW bersabda. Selanjutnya adalah zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Fadilah zikir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah orang hidup dan orang mati. Yang ketiga, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya zikir, belajar membaca Al-Qur'an, memperbanyak tabiat, menghadirkan kemahasucian Allah di dalam hati. Salawat, mengingat betapa besar pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan istighfar, yaitu meyakini kepada Allah Maha Pengampun bagi setiap pagi dan petang. Yang keempat, ikramul muslimin. Ikramul muslimin artinya memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya ialah menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak-hak daripadanya. Fadilah ikramul muslimin yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib seorang muslim selama ia menutup aib saudaranya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib seorang muslim selama ia membuka aib saudaranya yang muslim, sehingga ia dipermalukan di rumahnya sendiri. Yang ketiga, selanjutnya, senyummu untuk saudaramu yang muslim adalah sedekah. Cara mendapatkan ikramul muslimin adalah dakwakan pentingnya ikramul muslimin. 2. Memuliakan para alim ulama, menghormati orang tua, menghargai sesama umat muslim, dan menyayangi orang-orang yang lebih mudah. Sifat kelima yaitu tashihun niyah. Tashihun niyah artinya membetulkan niat. Maksud dan tujuannya ialah membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fadilah tashihun niyah yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas. Cara mendapatkan tashihun niyah, dakwakan pentingnya tashihun niyah. Yang kedua, selalu memeriksa amalan, pastikan sebelum, ketika, dan sesudah beramal, jangan disebut-sebut. Yang keenam, yang terakhir, dakwah wa tabligh khuruj fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, sedangkan tabligh artinya menyampaikan. Maksud dan tujuannya ialah memperbaiki diri dan mengorbankan diri, harta dan waktu sebagai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menghidupkan agama dengan sempurna pada diri sendiri dan manusia seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Fadilahnya yaitu pahala orang yang menyeru untuk membuat kebaikan sebanding dengan orang yang mengamalkannya. Sepagi dan sepetang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cara mendapatkan dakwah wa tabligh adalah dakwakan pentingnya dakwah wa tabligh. Latihan dakwah wa tabligh dengan jalan keluar di jalan Allah 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena sesungguhnya yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Dea Santika Triwati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.